Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian, anak-anakku seluruh Nusantara dan setanah air. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang atletik, yaitu pada cabang nomor lari, yaitu adalah tentang lari estafet. Ini sudah saya tampilkan gambaran pertama tentang lari estafet, yaitu lari yang dilaksanakan oleh beberapa orang menggunakan tongkat seperti ini. Oke, langsung saja menuju slide selanjutnya. Pengertian lari estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranding. Dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Pada nomor lari sambung ini ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari lainnya, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah nomor lari 4x100 meter dan 4x400. Jadi tiap orangnya itu berlari, kalau 4x100 ya tiap orangnya berlari 100 meter. Tapi kalau yang 4x400 berarti tiap pelari itu larinya 400 meter. Dalam lari estafet ini atau lari sambung, tidak hanya teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan kemahiran dalam menerima tongkat dengan cepat pada zona atau daerah pergantian atau namanya whistle zone itu juga akan berpengaruh pada lari ini. Jadi memang harus pintar-pintar banget saat menerima atau memberikan tongkat seperti itu. Selanjutnya, untuk sejarah lari-lari estafet itu berasal dari 3 suku bangsa. Yang dulu ada suku bangsa Aztec, suku bangsa Inka, suku bangsa Inka, dan yang terakhir adalah suku bangsa Maya. Dikisahkan bahwa 3 bangsa ini itu melakukan sebuah misi dengan lari bersambung, dan misinya itu adalah untuk menyampaikan sebuah kabar penting yang sudah lama diketahui, disampaikan ke berbagai gerak. Kemudian ada kisah juga selain 3 bangsa tadi, Aztec, Inka maupun Maya, itu ada kisah dari bangsa Yunani kuno, yaitu bangsa Yunani kuno itu memberikan obor sambil lari bersambung. Jadi obor itu dinyalakan, kemudian obornya itu disampaikan oleh ke yang lain dengan cara ini adalah tujuannya untuk pemujaan spiritual zaman dulu. Pada bangsa Yunani kuno itu digunakan sebagai pemujaan spiritual. Bangsa Yunani menggunakan api ini, api keramat dalam bentuk obor sebagai sarana estafet mereka. Api keramat tersebut diteruskan secara berturut-turut ke jajahan-jajahan baru yang melakukan pemujaan kepada para leluhur mereka. Karena tradisi dan ritual tadi, olahraga lari sambung mulai menjadi olahraga yang diolimpiadekan. Kala dalam olimpiade, yaitu lari estafet yang dinamakan tradisi api olimpiade. Hari olimpiade pertama itu diselenggarakan di Stockholm tahun 1992, yaitu lomba yang dilombakan tadi adalah 4x100 meter dan 4x400 meter untuk pria dengan teknik yang sudah sama dengan saat ini. Saat ini itu ya dulu saat tahun 1992 lari estafet itu sudah seperti saat ini. Kemudian dalam lari estafet
Yang paling penting adalah tongkat estafet, yang mana tongkat estafet itu adalah benda yang diberikan secara bergilir dari satu peserta ke peserta lainnya dalam satu regu. Tongkatnya itu hanya dijumpai pada lari estafet, sedangkan lari yang lainnya itu tidak akan menjumpai tongkat ini, tongkat estafet. Nah, adapun panjang tongkat estafet yaitu 11,5 inci atau 29,21 cm, atau biasanya ya antara 28 cm sampai 30 cm. Kemudian diameter tongkat ini yaitu adalah 3,81 cm untuk dewasa, sedangkan yang anak-anak itu 2,54 cm. Sedangkan beratnya yaitu sekitar 50 gram. Nah, tidak ada 1 kilo ya, tidak disebut terlalu berat dalam satu. Kemudian ini lapangan dari lari estafet itu bisa kalian lihat. Di situ ada zona pergantian, jadi zona pergantian ada 4 di zona pergantiannya, atau nama lainnya whistle zone ya, perlu diingat whistle zone, zona pergantian tongkat, ada zonanya. Kemudian dalam teknik lari estafet itu teknik yang harus kita kuasai adalah yang pertama adalah teknik start. Start dalam lari estafet itu ada 2, yaitu start jongkok dan start melayang. Start jongkok itu hanya digunakan untuk pelari pertama, nah, sedangkan start melayang digunakan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat. Perbedaan start jongkok dan start melayang apa? Nah, start jongkok itu ya start seperti biasa yang digunakan untuk lari jarak pendek ya. Biasanya ada apa-apanya, bersedia, siap ya. Adapun start melayang itu adalah start yang digunakan oleh pelari kedua untuk menerima tongkat, yaitu dengan cara berlari, makanya disebut start melayang, menerima tongkat dengan cara berlari. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah teknik memberikan tongkat. Teknik memberikan tongkat ada 2, yaitu teknik memberikan dari bawah dan teknik memberikan dari atas. Nah, itu cara melakukannya. Kalau yang dari bawah itu ya tongkatnya diayunkan dari bawah, kemudian diterima oleh tangan yang pelari ke depan, yaitu tangannya itu menghadap ke bawah, telapak tangannya itu menghadap ke bawah sehingga langsung bisa di. Adapun yang memberikan dari atas itu tekniknya adalah disampaikan dari atas tongkatnya, kemudian diterima telapak tangannya menghadap ke. Kemudian teknik menerima tongkat. Teknik menerima tongkat yaitu ada 2. Teknik menerima tongkat dengan cara melihat atau visual, dan ada yang lainnya adalah non visual, tidak melihat. Nah, untuk yang dengan melihat ini ya memang kita harus menghadap ke belakang untuk menerima tongkat tadi. Nah, ini biasanya dilakukan untuk teknik pada lari estafet, yaitu lari estafet 4x400 meter. Sedangkan teknik yang digunakan untuk menerima tongkat dengan cara tidak melihat atau non visual itu biasanya digunakan untuk lari estafet pada jarak 4x100 meter. Kenapa dibedakan? Karena kalau lari 4x100 meter, lari estafet 4x100 meter, kok menggunakan yang visual akan memperlambat kecepatan menerima tongkat. Nah, biasanya ini digunakan dengan cara tidak melihat. Kalau yang 4x100 meter, kalau yang 4x400 meter baru melihat karena jaraknya yang lumayan jauh, jadi masih harus melihat. Kemudian peraturan dalam lari estafet, yang pertama adalah panjang lintasan pergantian tongkat atau tadi yang namanya whistle zone. Jadi zona pergantian tongkat itu adalah jaraknya 20 meter saja, tidak boleh lebih dari 20 meter. Nah, jadi menerima tongkatnya itu ada jaraknya 20 meter dari titik ini ke titik ini, yang jaraknya
sedangkan lebar lintasannya sama dengan lintasan lari, yaitu 1,20. Kemudian diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet yang terjatuh, namun hanya digunakan pada lari yang berjarak 4 kali 400 meter. Kalau 4 kali 100, kalau sudah jatuh ya dianggap diskualifikasi atau tidak boleh. Nah, tidak boleh untuk mengambil tongkat. Karena ya kalau yang 4 kali 100 meter itu didirikan 4 kali 100 meter didiskualifikasi itu karena jaraknya yang pendek, ya otomatis nggak bisa mengejar kalau dia tongkatnya itu sampai jatuh. Tapi kalau yang 4 kali 400 meter mungkin masih bisa mengejar tetap, tapi ya ada kemungkinan resikonya adalah kalah. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari yang lainnya, 3 pelari yang lainnya adalah menggunakan start melayang. Area pergantian tongkat, nah ini perlu kita ketahui cara menempatkan pelari, yaitu pelari pertama itu area startnya menggunakan lintasan tikungan. Jadi pelari pertama itu lintasannya tikungan. Adapun pelari yang kedua itu lintasannya lurus biasanya. Pelari yang ketiga ini untuk yang 4 kali 100 meter ya. Pelari yang ketiga itu di area yang tikungan, kemudian pelari keempat juga lurus. Karena untuk mencapai garis finish yang pelari ke ini untuk 4 kali 100 meter. Untuk adapun 4 kali 400 meter biasanya ya muter karena harus memutari lapangan 400 meter. Kemudian strategi menyusun regu pada lari estafet. Yang pertama adalah pelari pertama harus dipilih yang bisa melakukan start dengan baik, terutama ya start jongkoknya itu yang bisa melakukan start jongkok dengan baik ya dipilih untuk pada pelari pertama. Kemudian juga bisa berlari saat menikung. Nah ini tikungannya berarti bagus, suka menikung ya kan, menikung dari belakang enggak ya, suka menikung, jadi dia larinya di tikungan bagus. Kemudian untuk pelari kedua itu biasanya menerima tongkatnya baik, cepat, kemudian dia bisa lari secepat-cepatnya dalam keadaan lurus. Pelari ketiga juga hampir sama dengan pelari pertama. Kemudian yang pelari ketiga itu juga harus bisa lurus dan bisa sampai di garis finish duluan. Cara masuk ke garis finish duluan itu seperti apa? Nah itu dia harus bisa pelari ketiga. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari estafet, yaitu pemberian tongkat sebaiknya bersilang. Maksudnya ketika pelari pertama dan ketiga itu menggunakan tongkat atau memegang tongkat dengan tangan kanan, soalnya nanti akan dikasihkan ke tangan kiri yang di depannya. Kemudian sedangkan pelari kedua dan keempat itu memegangnya dengan tangan kiri karena menerima tongkatnya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Pelari pertama ketiga memegang dengan tangan kanan, pelari kedua dan keempat pakai tangan kiri, harus silang. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kedua yaitu penempatan pelari sebaiknya disesuaikan dengan keunggulannya masing-masing. Sudah saya sampaikan sebelumnya, 1 dan 3 itu unggul dalam tikungan, 2 dan 4 itu unggul dalam daya tahan, cepat dalam lurus biasanya. Lurus. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah jarak penantian. Pelari ketiga dan pelari keempat harus diukur dengan tepat seperti dalam waktu latihan. Jadi memang ketika menerima tongkat itu harus ada ukurannya. Oh, orang ini sudah sampai sini, saya harus sudah lari, saya harus bisa menerima, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jika sudah memberikan tongkat estafet maka jangan segera keluar dari lintasan yang masih tetap dalam lintasan yang ada, yang di lintasan yang sudah disesuaikan. Kalau lintasan ketiga ya lintasan ketiga terus, tidak boleh ke. Terima kasih, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan
bisa diterima dengan baik, kemudian bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Nanti akan ketemu lagi untuk materi-materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.